Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Rizky, NIM 23059050438 dan jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah kriminologi, yaitu Bapak Jalaluddin SHMH. Saya akan menjelaskan soal-soal tersebut, jelaskan mazhab-mazhab kriminologi dan perbedaannya. Yang pertama adalah mazhab klasik, yaitu adalah ada landasan pemikiran yang berfokus pada kebebasan individu, rasionalitas, dan perjanjian sosial. Dan kejahatan dianggap sebagai pilihan rasional yang dilakukan individu setelah menimbang keuntungan dan kerugian. Hukuman difokuskan pada deterensi atau pencegahan melalui kepastian dan proporsionalitas hukuman. Tokoh utamanya Kaiser, Beccaria, dan Jeremy Bentham. Perbedaan dengan mazhab lain, mazhab klasik berbeda dari mazhab positivis karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor biologis, psikologis, atau sosial sebagai penyebab kejahatan. Ia menekankan tanggung jawab individu dan peran sistem hukum dalam mencegah kejahatan. Berbeda dengan mazhab kritis, mazhab klasik kurang memperhatikan struktur sosial dan ketidaksetaraan sebagai faktor penyebab kejahatan. Dan yang kedua ada mazhab positivis, yaitu landasan pemikirannya yaitu menekankan faktor-faktor deterministik di luar kendali individu sebagai penyebab kejahatan, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi individu. Tokoh utamanya ada Kaiser Lombroso dan Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Dan perbedaan dengan mazhab lain, berbeda dengan mazhab klasik, mazhab positivis tidak menekankan pilihan rasional individu. Ia lebih fokus pada rehabilitasi dan intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik individu. Berbeda dengan mazhab kritis, mazhab positivis cenderung kurang memperhatikan konteks sosial dan politik kejahatan. Dan yang ketiga ada mazhab kritis atau bisa disebut dengan mazhab konflik, yaitu landasan pemikirannya adalah melihat kejahatan sebagai hasil dari ketidaksetaraan sosial, kekuasaan, dan konflik. Hukum dan sistem peradilan dianggap sebagai alat yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan status quo dan menekankan kelompok yang kurang berkuasa. Tokoh utamanya yaitu ada Karl Marx, William Bonger, dan beberapa ahli teori feminis dan postkolonial. Dan perbedaan dengan mazhab lain, mazhab kritis menentang pandangan mazhab klasik dan positivis yang cenderung mengabaikan peran struktur sosial dalam menciptakan kejahatan. Mazhab kritis menekankan perlunya perubahan sosial untuk mengurangi kejahatan, bukan hanya fokus pada individu. Dan yang keempat ada mazhab etiket atau labeling teori. Landasan pemikirannya berfokus pada proses penandaan atau labeling individu sebagai penjahat dan dampaknya terhadap perilaku mereka di masa depan. Kejahatan bukan hanya tindakan yang dilakukan tetapi juga definisi sosial dari tindakan tersebut. Tokoh utamanya ada Howard Baker, Edwin Lemmer. Dan perbedaan dengan mazhab lain, berbeda dengan mazhab klasik dan positivis. Dan mazhab etiket kurang memperhatikan penyebab kejahatan itu sendiri. Ia lebih menekankan pada proses sosial yang menciptakan dan memperkuat deviasi. Berbeda dengan mazhab kritis, mazhab etika lebih fokus pada proses interaksi berikut daripada struktur sosial dan makro. Dan yang terakhir ada mazhab kontrol sosial, yaitu landas pemikirannya adalah menekankan pentingnya ikatan sosial dan kontrol sosial dalam mencegah kejahatan. Kejahatan terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat melemah. Tokoh utama yaitu ada Travis Hirschi dan Walter Reckless. Perbedaan dengan mazhab lain, mazhab kontrol sosial berbeda dari mazhab kritis karena menekankan peran positif lembaga sosial dalam mencegah kejahatan, bukan hanya fokus pada ketidaksetaraan. Ia juga berbeda dari mazhab klasik dan positivis karena lebih memperhatikan proses sosial daripada faktor-faktor individu. Baik, sekian dari saya. Jika ada kata atau yang masih kurang,
kita sama-sama belajar. Jadi cukup sampai segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.